Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga saja semua sahabat sehat selalu, tentunya sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani, panjang umur, murah rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, kali ini saya sedang berjalan, sedang ada di kota Madinah, tepatnya di Masjid Quba, dan saya baru tiba dari perjalanan malam ini di pelataran Masjid Quba dan mau masuk di Masjid Quba. Dan alhamdulillah kami rombongan keluarga tiba dengan senang hati bisa mengunjungi Masjid Quba ini. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, Masjid Quba ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini dibangun sekitar pada tanggal 23 September 622 Masehi, di saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Fakta ini menunjukkan bahwa Masjid Quba ini juga merupakan masjid tertua dalam sejarah perkembangan Islam. Dalam Al-Quran, Masjid Quba disebutkan dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba ini, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Dalam hadis, banyak riwayat yang menyebutkan keistimewaan Masjid Quba ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi radhiyallahu an menyebut salat di Masjid Quba, melaksanakan salat di Masjid Quba ini sama pahalanya dengan melaksanakan umroh. Pada riwayat yang lain pun, Masjid Quba termasuk masjid yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sejarahnya hijrah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah dilatar belakangi oleh perlawanan kaum kafir Quraisy pada saat itu yang menolak ajaran Islam. Penolakan ajaran Islam oleh kafir Quraisy itu dilakukan dengan kejam. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa mereka berulang kali menyakiti, bahkan berniat untuk membunuh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekejaman yang dilakukan oleh kaum Quraisy itu tidak hanya dilakukan kepada baginda Nabi Muhammad saja, akan tetapi juga kepada keluarga
dan sahabatnya, saudaraku. Hingga akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umat Islam di kota Mekah pada saat itu untuk hijrah ke kota Madinah. Di saat itu pada musim panas sekitar tahun 622 Masehi, umat Islam di kota Mekah secara diam-diam meninggalkan rumah menuju kota Madinah dengan hanya menyisakan rumah tangga Nabi dan Abu Bakar. Mengetahui umat Islam berhijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy pun menyusun rencana untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka khawatir dengan kekuatan baru Islam yang terbentuk di Madinah. Di dalam rencana itu, setiap kabilah diminta untuk mengajukan pemuda tangkas bersenjata. Tujuannya tidak lain adalah untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Sementara itu, sore hari sebelum penyerangan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, telah mendapatkan petunjuk dari Jibril untuk melakukan hijrah, dan ia pun segera menemui Abu Bakar untuk menyusun strategi hijrah. Baginda Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya, menjaga barang-barang yang ada di dalamnya. Sehingga tiba saat penyergapan, kaum kafir Quraisy tidak menemukan baginda Nabi Muhammad SAW, melainkan Ali yang mengenakan selimut hijau milik baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, pada saat itu baginda Nabi dan Abu Bakar telah meninggalkan rumah mereka menuju Madinah dengan memilih rute dan waktu yang tidak seperti perjalanan pada umumnya. Dalam perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sempat singgah di Gua Sur selama 3 hari. Di Gua Sur itu, baginda Nabi dan Abu Bakar bersembunyi dari kekejaran kaum kafir Quraisy. Setelah merasa aman, saudara-saudaraku, baginda Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Sebelum tiba di Madinah, baginda Nabi singgah dulu di kampung ini, yaitu di Quba, sebuah daerah yang berjarak sekitar kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Baginda Nabi Muhammad SAW tinggal di Quba selama 4 hari dan kemudian membangun sebuah masjid yang sekarang terkenal dengan nama Masjid Quba ini. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, di kampung Quba inilah baginda Rasulullah SAW disambut sangat meriah sekali oleh para penduduk kota Madinah pada saat itu, ketika beliau datang hijrah dari kota Mekah ke Madinah ini. Dan para jamaah atau para penyambut melantunkan nasyid Tola'al Badru Alaina. Beliau singgah di sini selama 4 hari itu, dan beliau memerintahkan untuk membangun Masjid Quba. Bahkan beliau pun ikut terlibat dalam proses pembangunannya. Saudara-saudaraku, setelah berada di kota Madinah, baginda Nabi Muhammad SAW selalu menyempatkan diri mendatangi Masjid Quba ini untuk melaksanakan sholat
2 rakaat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, dia berkata, dahulu Nabi Muhammad SAW mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki ataupun berkendaraan, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, seperti kita tahu, bagi jamaah Indonesia, jamaah haji kita atau jamaah umroh kita, atau dari pelancong manapun, yang pendatang dari manapun yang berkunjung ke sini, biasanya akan melaksanakan salat 2 rakaat dan menikmati keindahan bangunan yang penuh sejarah ini. Hal ini dikarenakan masjid ini memiliki keutamaan bagi orang yang sholat di dalamnya. Di antaranya, sholat di dalamnya bernilai seperti pahala umroh, atau di mana kita melaksanakan sholat 2 rakaat di dalam masjid ini, maka insya Allah pahalanya akan sama dengan melaksanakan umroh. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang keluar dari rumah kemudian mendatangi masjid ini, yakni Masjid Quba, kemudian sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti ia lagi atau menjalankan umroh. Riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, itulah sedikit atau secuil sejarah tentang Masjid Quba ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, tentunya banyak salah atau apalagi kekurangannya dalam penyampaian saya ini yang masih yang masih belajar sejarah. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.